Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tempat berbagi mengenai hal-hal yang nggak pernah kalian kepoin sebelumnya. Tentunya hal-hal aneh ya. Jadi guys, di sini aku lagi ngerjain tugas. Ini tugasnya bikin video tentang salah satu materi dari materi sintesis senyawa organik. Terus aku bikin materi tentang sintesis hidrotermal. Ini simple banget sih sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Cekidot, apa sih sintesis atau metode sintesis hidrotermal itu apa sih? Hidrotermal itu kalau kita ingat hidrotermal pasti kita ingat bottom up. Bottom up itu apa sih? Maksudnya kayak gini. Misalkan kamu memiliki satu bola, kemudian kamu reaksikan dengan reaksi hidrotermal. Misal bola itu senyawa ya. Nah, kemudian bolamu yang satu ini kemudian berubah menjadi banyak bola, seperti itu. Jadi, analoginya bola itu ke kristal ya. Jadi, reaksi hidrotermal itu bisa mengembangkan kristal yang awalnya kristalnya itu sedikit bisa menjadi kristalnya itu banyak. Kristal itu lebih ke struktur ya, struktur kristalin, kembalinya ke struktur kristalin. Jadi senyawa yang struktur kristalinnya itu sedikit, itu nanti jadi banyak jika direaksikan atau disintesis menggunakan reaksi atau metode hidrotermal. Selanjutnya adalah definisi resmi dari hidrotermal itu sendiri. Ini kita udah lihat ya dari namanya sendiri itu udah ada hidro sama termal. Kalau hidro artinya air, termal artinya suhu. Berarti kita menggunakan air, menggunakan media berair pada suhu yang rata-ratanya 100 derajat Celcius. Kemudian tekanannya 1 bar. Nah, reaktannya ini biasanya merupakan reaktan yang susah untuk direaksikan dalam keadaan normal. Kemudian reaksinya reaksi heterogen, artinya bisa mencampurkan senyawa yang fasenya itu beda-beda. Jadi hidrotermal diingat-ingat ya guys, membutuhkan air, media berair dengan suhu rata-rata 100 derajat Celcius, dan reaktannya itu biasanya yang susah direaksikan pada reaksi biasa. Untuk kegunaan dari metode sintesis hidrotermal itu sendiri, itu meliputi sintesis logam oksida. Logam oksida ya seperti Al2O3, ZNO itu bisa disintesis menggunakan cara atau metode hidrotermal. Kita juga bisa bikin kalkogenida. Kalkogenida itu biasanya dipakai di reaksi interkalasi. Kemudian kita bisa bikin metal organic framework, merupakan metal organic framework atau MOF ini biasanya digunakan sebagai katalis, adsorben. Itu merupakan gabungan antara senyawa organik dan anorganik. Kemudian kita juga bisa membuat material berpori seperti karbon aktif, zeolit modern, dan juga hidrotalsit yang mengembangkan pori gitu. Kita juga bisa bikin nanomaterial. Nanomaterial itu adalah material atau solid padatan yang ukuran porinya itu 0,1 sampai 100 nanometer. Kemudian hidrotermal itu kan metodenya. Nah, sistemnya itu ada dua. Yang pertama itu sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup. Sistem terbuka artinya reaktor hidrotermal yang kita pakai tidak ditutup, tidak ada penutupnya, jadi udara bisa bebas masuk dan juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer dari luar. Kemudian kalau closed system, sistem tertutup, itu ya tertutup semuanya, nggak ada udara yang masuk, nggak ada tekanan yang keluar masuk juga, seperti itu. Kemudian kelebihan apa sih kenapa kita harus pakai metode hidrotermal ini? Jadi ada beberapa kelebihan yang membuat kalian akan melirik atau membutuhkan reaksi atau metode sintesis hidrotermal ini. Yang pertama adalah bisa mereaksikan senyawa yang susah untuk direaksikan pada keadaan biasa. Kemudian preparasinya dalam suhu rendah, kemudian juga bisa membuat atau mensintesis ukuran partikel-partikel, membuat material yang ukuran partikel distribusi porinya itu merata, terkontrol, dan kemurniannya tinggi. Kemudian juga bisa membuat senyawa kristalin, material oksida baik single maupun multi komponen. Nah, ini yang terakhir, ini merupakan contoh hasil dari reaksi hidrotermal atau metode hidrotermal, yaitu sintesis zeolit modern.
Ini sintesis zeolit modern dari zeolit alam. Zeolit alam ini banyak bisa kita temukan di berbagai daerah di Indonesia ya, melimpah di alam zeolit itu. Nah, zeolit ini direaksikan dengan reaksi hidrotermal untuk dijadikan sebagai zeolit modern yang ternyata setelah dikarakterisasi dengan XRD, kristalinitas dari zeolit modern ini lebih kristalin daripada zeolit alam. Dan juga dari SEM-nya itu ternyata distribusi porinya juga lebih merata daripada zeolit alam. Jadi reaksi hidrotermal ini benar-benar sangat berguna, simpel dan bermanfaat, dan bisa dengan praktis membuat suatu material yang baru dengan cara yang mudah seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video, yes.